Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Bapak Andika Chandra Kirnama, guru kelas 4 SDN Bangaran 1. Semoga anak-anak yang ada di rumah diberikan kesehatan, kelancaran, dan jaga kondisi di tengah pandemi ini. Ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya adalah materi yang terdapat di kelas 4, tema 5, pahlawanku. Anak-anak nanti dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya yang jumlahnya ada 5. Setiap hari, aktivitas manusia memerlukan bantuan cahaya. Dengan cahaya, mata kita bisa melihat dengan jelas benda-benda yang terdapat di lingkungan. Saat siang hari, kita bisa melihat dengan bantuan cahaya matahari. Di malam hari, kita juga bisa melihat dengan bantuan cahaya dari bulan atau cahaya lampu. Jadi, cahaya sangat berguna bagi kehidupan kita. Jika tidak ada cahaya, kita tidak akan bisa melihat. Maka dari itu, cahaya adalah sumber energi yang paling murah dan banyak manfaatnya. Sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya ada 5. 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya dapat dipantulkan. 3. Cahaya dapat menembus benda bening. 4. Cahaya dapat dibiaskan. 5. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya merambat lurus. Di situ ada gambar, ada lilin, dan 3 buah kertas karton yang sudah dibolongi. Di situ lilin dapat merambat lurus. Cahaya lilin bisa dilihat melalui lubang-lubang kertas karton yang sudah dibolongi. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Pembuktian sifat cahaya ini dapat dibuktikan dengan meninjau berdasarkan bisa atau tidaknya benda untuk meneruskan cahaya. Benda yang tidak dapat ditembus cahaya tidak dapat bisa meneruskan cahaya yang mengenainya. Sedangkan benda yang dapat tembus cahaya akan meneruskan cahaya yang mengenai benda tersebut. Selain itu, cahaya yang merambat lurus akan melewati celah-celah kecil. Seperti ketika kita bangun pagi, cahaya merambat lurus dari lubang-lubang jendela kita.
Jadi seakan-akan ada cahaya kecil-kecil yang masuk ke kamar kita. Itu termasuk cahaya yang merambat lurus. Jika kita berada dalam suatu ruangan yang terdapat sebuah celah, dari luar tampak berkas cahaya masuk ke dalam ruangan. Mengapa? Karena cahaya dapat melewati lubang-lubang tersebut. Bila diperhatikan, berkas cahaya yang masuk tersebut lurus dan tidak bengkok. Itu menunjukkan cahaya dapat merambat lurus. Nah, ini ada sebuah gedung. Gedung tersebut seakan-akan temboknya rusak. Jadi, di situ ada banyak lubang-lubangnya. Lubang-lubang tersebut akhirnya ditembus oleh cahaya. Nanti cahaya tersebut merambat lurus dari lubang-lubang tersebut. Yang kedua adalah senter. Cahaya senter itu selalu lurus. Tidak mungkin cahaya senter itu berbelok-belok. Mengapa? Karena cahaya senter itu lurus. Kalau senternya diarahkan ke depan, itu akan lurus. Cahayanya pasti merambat lurus, seakan-akan tidak akan berbelok. Cahaya senter pasti akan lurus. Cahaya dapat dipantulkan. Di situ ada gambar senter dan cahayanya lurus terus dipantulkan ke mata. Sifat cahaya yang kedua ialah cahaya dapat dipantulkan. Ketika benda terkena cahaya, cahaya yang mengenai benda akan dipantulkan. Benda yang dapat memantulkan cahaya adalah benda seperti cermin. Apa lagi? Ya, kaca juga bisa. Apalagi anak-anak? Seng, ya, seng itu juga bisa, benar. Ketika di suatu ruangan gelap, senter dinyalakan dan diarahkan ke arah cermin. Ternyata cahaya tersebut memantul ke arah yang berlawanan. Artinya cahaya itu dapat dipantulkan oleh cermin. Cahaya senter tersebut lurus terus mengenai cermin. Akhirnya oleh cermin tersebut dipantulkan ke arah yang lain. Akhirnya cahaya senter tersebut dapat dipantulkan. Yang kedua yaitu gambar anak. Gambar anak sedang mau berangkat sekolah, akan tetapi dia merapikan baju dulu. Dia merapikan baju dengan melihat cermin. Mengapa cermin tersebut bisa mengeluarkan? Mengapa anak tersebut bisa melihat tampilan di cermin?
Karena cahaya memantul dari cermin ke mata anak tersebut. Akhirnya, anak tersebut bisa melihat dirinya sendiri yang ada di dalam cermin. Ketika kita berada di depan cermin, maka kita akan dapat melihat diri kita. Karena cahaya datang memantul ke cermin dan pantulannya ke arah kita, sehingga kita dapat melihat diri kita pada cermin. Apalagi ketika kita berkendara sepeda. Sepeda itu mempunyai kaca spion. Fungsinya apa? Yaitu agar kita dapat melihat kendaraan yang ada di belakang kita. Mengapa kok bisa kita melihat kendaraan yang ada di belakang? Karena ada cahaya yang dipantulkan oleh kaca spion tersebut. Kaca spion tersebut adalah cermin. Cermin akhirnya mengirim cahaya tersebut ke mata kita, sehingga kita dapat melihat kendaraan yang ada di belakang kita. Langsung ketiga. Ini ada ketika lampu senter kita nyalakan dan kita senterkan cahayanya ke bawah. Nah, di bawah itu adalah keramik, anak-anak. Akhirnya cahaya tersebut itu memantul. Memantul dari apa? Yaitu memantul di keramik. Karena benda yang warna putih atau keramik yang warna putih itu selalu bisa memantulkan cahaya. Selanjutnya, pemantulan cahaya itu ada dua macam, yaitu satu, pemantulan teratur. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi karena bekas sinar datang jatuh pada permukaan halus atau rata, sehingga pemantulan cahayanya akan teratur, tidak berbelok-belok. Nah, ini pada pemantulan teratur, cahayanya akan dipantulkan ke satu arah. Seperti kaca spion tadi, anak-anak. Kaca spion tadi itu dapat memantulkan cahaya dengan ke satu arah. Karena kaca spion tadi atau cermin tadi adalah permukaan halus atau bidang rata. Pemantulan baur. Pemantulan baur adalah pemantulan cahaya ke segala arah.
ketika sinar datang jatuh pada permukaan kasar atau tidak rata, seperti air. Cahaya jika kena gelombang air, itu pantulannya akan tidak teratur, akan seperti kayak banyak cahayanya. Jadi pemantulan baur itu sangat berpengaruh pada arah pantulan cahayanya, karena bidang yang dipantulkan itu adalah bidang yang tidak rata. Selanjutnya, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening antara lain itu mika, plastik, kaca, air jernih, dan botol bening. Ini adalah gambar mika. Mika adalah terbentuk dari plastik. Jika mika di senter atau terkena cahaya tersebut akan bisa menembus. Mika biasanya dipakai di penutup pagar di daerah perkotaan, sehingga cahaya tetap bisa masuk. Kedua, yaitu kantong plastik. Jika anak-anak mempunyai plastik di rumah, terus plastik tersebut kalian senter dengan cahaya senter, cahaya tersebut akan pasti tembus, karena plastik adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Ketiga adalah kaca bening. Ini kaca adalah benda yang sangat mudah ditembus oleh cahaya. Mengapa? Karena bahannya yaitu terbuat dari bening. Karena benda bening itu mudah ditembus oleh cahaya. Kaca biasanya dijadikan jendela di daerah perkotaan dan perkantoran, sehingga pada siang hari daerah perkantoran atau perkotaan itu tidak menyalakan lampu, karena dengan memanfaatkan cahaya bisa menerangi ruangannya. Cahaya bisa memasuki ruangan kantor sehingga bisa menghemat energi listrik. Keempat, yaitu botol bening. Botol bening itu terbuat dari kaca. Sama seperti kaca tadi, botol juga sangat mudah ditembus oleh cahaya. Karena botol terbuat dari kaca, kaca aja bisa ditembus, apalagi botol. Kelima adalah air yang jernih. Air yang jernih itu sangat mudah ditembus oleh cahaya. Tanda-tanda air itu jernih itu mudah
yaitu air yang jernih itu air yang tidak tercemar oleh tanah ataupun limbah, sehingga jika tembus cahaya, permukaan bawahnya itu bisa dilihat. Itu adalah contoh dari cahaya menembus benda bening. Nah, ini ada gambar seorang anak sedang membawa senter, terus cahaya senternya diarahkan ke sebuah toples. Toples tersebut juga berisi air. Akan tetapi, meskipun toples tersebut diisi air, cahaya tetap bisa menembus. Karena cahaya adalah dapat menembus benda bening dan air. Ketika cahaya senter dihadapkan ke sebuah gelas, cahaya senter akan menembus gelas tersebut. Karena gelas adalah benda bening dan terbuat dari kaca. Selanjutnya adalah ruangan kantor. Ruangan kantor itu jendelanya terbuat dari kaca, sehingga pada gambar tersebut ruangan kantor tersebut bisa ditembus oleh cahaya, sehingga ruangan tersebut tidak memakai lampu pada siang hari, sehingga dapat menghemat energi listrik. Ini keterangannya ketika pada sebuah ruangan kantor yang memakai jendela yang terbuat dari kaca, cahaya matahari dapat menembus ke dalam ruangan melalui jendela kaca tersebut. Mengapa? Karena jendela kaca tersebut adalah terbuat dari kaca, yaitu terutama benda bening. Karena benda bening itu pasti sangat mudah, sangat bisa dan dapat ditembus oleh cahaya. Cahaya dapat dibiaskan. Itu ada sebuah gelas. Gelas itu diisi air. Terus setelah diisi air, dimasuki oleh pensil. Pensil itu jelas dimasukkan oleh manusia. Gak mungkin pensil itu masuk sendiri ya. Itu pensil tersebut setelah dimasukkan ke air, terlihat seperti pensil tersebut patah. Mengapa? Karena pensil tersebut dibiaskan oleh cahaya, yaitu melalui air, sehingga pensil tersebut kelihatan patah. Cahaya juga dapat dibiaskan atau artinya dibelokkan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa membelokkan arah dari rambat cahaya karena adanya dua zat yang memiliki kerapatan berbeda dari zat dengan kerapatan kurang menuju ke kerapatan tinggi, sehingga arah cahaya tersebut menjadi berubah. Singkatnya, pembiasan adalah peristiwa pembelokan cahaya setelah melalui suatu medium rambat. Manfaat sifat pembiasan cahaya ini biasanya juga digunakan oleh manusia untuk keperluan pembuatan berbagai alat optik. Alat optik seperti apa? Kacamata,
besar. Ini contohnya. Contoh cahaya dapat dibiaskan di kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya. Nah itu tadi. Ini juga sama. Ini sebuah gelas dimasuki air terus dikasih pensil. Pensil tersebut terlihat patah. Dapat dibuktikan dengan pensil terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air. Anak-anak bisa melakukan percobaan sederhana ini di rumah ya. Kedua, ada ketika orang-orang sedang memancing. Ini sedang memancing ini bebeknya. Terus tali pancing seperti kelihatan juga patah, anak-anak. Mengapa? Karena cahaya itu dibelokkan oleh air tadi, anak-anak. Sehingga benang pancingnya kelihatan seperti patah. Tuh, ketika benang pancing dimasukkan ke kolam sudah patah. Seperti gambar di atas, anak-anak ya. Selanjutnya, cahaya dapat diuraikan. Cahaya itu berasal dari sinar putih. Terus, mengapa kok bisa menjadi warna-warni? Karena sinar putih tadi diuraikan oleh beberapa benda. Jadi kayak prisma ini menjadi beberapa warna. Itu seperti magiku biru, merah, kuning, hingga biru. Sifat cahaya dapat diuraikan atau dikenal dengan istilah dispersi cahaya. Penguraian cahaya merupakan sebuah proses penguraian cahaya putih menjadi cahaya yang memiliki warna yang bervariasi. Intinya, cahaya itu berasal dari cahaya berwarna putih. Anak-anak bisa melakukan percobaan menggunakan cakram warna. Cakram warna itu nanti diwarnai dengan warna yang seperti itu, merah, kuning, hijau, biru, ungu itu ya. Nanti ketika berputar, cakram warna tersebut akan seperti warna putih. Contoh cahaya dapat diuraikan dari kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada seperti pelangi anak-anak. Ini setiap hujan, setiap setelah hujan pasti ada pelangi yang bermunculan. Cahaya matahari sebenarnya adalah berwarna putih. Cahaya putih matahari saat mengenai tetesan air hujan akan mengalami penguraian menjadi berbagai warna cahaya. Seperti contoh di atas, yaitu timbulnya pelangi setelah terjadi hujan. Jadi cahaya putih tersebut mengenai tetesan air hujan akhirnya membentuk warna-warna pelangi, yaitu magiku biru, merah, kuning, jingga, biru, ungu. Selanjutnya, contoh penerapan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini contoh cahaya merapat lurus. Nah,
ini adalah lampu halogen dari sepeda motor. Lampu halogen ini cahayanya selalu merambat lurus karena lampu halogen ini adalah lampu sepeda motor, anak-anak. Jadi lampu halogen ini selalu mengarahkan cahayanya ke depan untuk merambat lurus. Penggunaan lampu kendaraan yang lurus ke depan yang berfungsi untuk melihat jalan secara penuh. Itu fungsinya lampu tadi, sehingga menerapkan sifat cahaya merambat lurus. Cahaya menembus benda bening. Nah, ini seperti di rumah ini. Ini kan pintunya terbentuk dari kayu dan tengah-tengahnya ada kaca. Jadi, ketika pagi hari itu cahaya dapat langsung masuk ke dalam rumah. Penggunaan jendela kaca agar cahaya bisa masuk ke rumah agar ketika pagi dan siang hari rumah bisa terlihat terang tanpa bantuan lampu listrik, sehingga kita juga bisa menghemat energi. Ini adalah cahaya dapat dipantulkan. Ini adalah kaca spion. Nah, kaca spion yang berada di sepeda. Mengapa kita kok bisa melihat kendaraan di belakangnya? Itu ada mobil, itu kendaraan di belakangnya. Karena ada pantulan dari cahaya yang dipantulkan oleh kaca menuju ke mata kita. Penggunaan kaca spion pada sepeda dengan adanya pantulan cahaya matahari, kita dapat melihat kendaraan yang di belakang kita, sehingga membantu kita dalam menjaga keselamatan kita ketika berkendara. Cahaya dapat dibiaskan. Ini ya, anak, ketika ada kolam, ketika melihat kolam yang jernih, dasar kolam tampak seperti dangkal. Padahal kolam itu sangat curam ya, sangat tidak dangkal. Cahaya dapat diuraikan. Nah, terjadinya pelangi ketika habis turun hujan ya anak-anak ya. Pelangi terjadi karena penguraian cahaya matahari. Cahaya matahari sebenarnya berwarna putih. Cahaya putih matahari saat mengenai tetesan air hujan akan mengalami penguraian menjadi berbagai warna cahaya. Sekian anak-anak pembelajaran ini. Semoga dengan media pembelajaran ini anak-anak dapat memahami tentang sifat-sifat cahaya. Jangan lupa selalu belajar dan jaga kesehatan. Janganlah keluar rumah jika tidak perlu. Kalau keluar rumah, tetap pakai masker ya anak-anak ya. Sekian media pembelajaran ini anak-anak. Pak Andika Chandra nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.